Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif untuk CPP Angkatan 10. Saya Suproto, SDN dari 2 Kecamatan Semoga, Kabupaten Jombang. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah budaya positif. Next. Di sini terlihat dalam slide adalah disiplin positif. Budaya positif, budaya merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah berupa budaya positif yang diyakini mampu menciptakan kolaborasi antara warga sekolah juga orang tua murid. Jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi yang berkualitas, berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki prinsip disiplin, yang artinya yang berasal dari dirinya atau berasal dari luar diri yang dinyatakan dalam bukunya, yaitu pemikiran konsepsi keteladanan. Nah, konsep dasar modul 1.4 budaya positif. Di sini terdapat beberapa komponen, yaitu diantaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini ada pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pengingat pembelajaran yang berpihak pada murid, pemimpinnya pembelajaran. Next. Di sini perubahan paradigma seperti penjabaran tadi, yaitu stimulus respon menjadi teori kontrol pada stimulus respon. Kebutuhan semua orang sama, semua orang melihat hal sama, guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku guru siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan guru, bisa mengontrol murid, dan model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrol, kebutuhan orang tidak sama, semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid, perilaku guru murid memiliki tujuan, guru tidak bisa mengontrol murid, dan model berpikir menang-menang. Dalam pembangunan budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Di mana artinya budaya positif itu harus mampu memerdekakan anak dalam pembelajaran. Perubahan paradigma. Dalam pembangunan budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan positif, aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, menciptakan dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Blosser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu ilusi bahwa guru mengontrol siswa semua berperilaku mempunyai tujuan. Bahkan untuk perilaku tidak disukai. Untuk itu pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk membuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukan. Walau guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh siswa. Masih di perubahan paradigma, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal, karena tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa perilaku yang memaksa akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Itu next.
Di sini, menurut Dr. Stephen Covey, 1991, jika ingin membuat kemajuan perubahan sikap atau perilaku Anda, perhatikan tabel berikut untuk memahami stimulus respon. Di sini di tabel ini terdapat sebuah stimulus respon, yaitu teori kontrol pandangan tentang dunia. Ada realita, semua orang melihat hal yang sama, kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Berperilaku buruk sebagai suatu kesalahan, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, memaksakan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang. Di sini teori kontrolnya tentang dunia, realitas kebutuhan yang berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Next. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, di sini perubahan ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu, pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukan. Kalau guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menggunakan karakter menggunakan kritik dan rasa bersalah. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa perilaku dan memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Berikutnya, disiplin positif. Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah sebagai pendidik. Kita harus menciptakan anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri intrinsik, hingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau capaian satu tujuan menghindar dari rasa tidak nyaman. Berikutnya, tujuan dari disiplin positif. Disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utama harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Diana Rosen menyatakan bahwa kita disiplin berasal dari bahasa Latin berarti belajar. Dari Diana Rosen ini kita mengartikan artinya disiplin itu murid atau pengikut, juga menyatakan disiplin berkonotasi dengan disiplin pada diri siswa untuk mencapai suatu tujuan beserta dengan yang dihargai dan bermakna. Menurut Dr. William Glasser dalam choice theory terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kekuasaan dan kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, 5 kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Rosen, yaitu motivasi perilaku. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang akan mungkin muncul. Jadi berpengaruh kepada diri mereka secara fisik, psikologis, adapun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. 2. Mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, imbalan dari orang lain.
Yang ketiga, untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia mewujudkan disiplin positif harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dalam memiliki motivasi tersebut, jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukan, walau guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh siswa. Next. Masih di perubahan paradigma, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal karena tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa perilaku yang memaksa akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Itu next. Di sini, menurut Dr. Stephen Covey 1991, jika ingin membuat kemajuan perubahan sikap atau perilaku Anda, perhatikan tabel berikut untuk memahami stimulus respon. Di sini di tabel ini terdapat sebuah stimulus respon, yaitu teori kontrol pandangan tentang dunia. Ada realitas, semua orang melihat hal yang sama, kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Berperilaku buruk sebagai suatu kesalahan, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, memaksakan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang. Di sini teori kontrolnya tentang dunia, realitas kebutuhan yang berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Next. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, di sini perubahan ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu, pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukan. Kalau guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menggunakan karakter menggunakan kritik dan rasa bersalah. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa perilaku dan memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Berikutnya, next. Atau paling ada kekurangan di sini, nanti saya akan jelaskan sebuah dari pertanyaan-pertanyaan yang di dalam bahasan tadi. Mungkin dari Bu Fitri ada satu pertanyaan. Iya Pak. Berbicara tentang disiplin positif, ini memang sangat perlu dan merupakan kunci untuk membangun sebuah lembaga, baik itu lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga yang lain. Nah, di lembaga kita ini, bagaimana Bapak menerapkan disiplin positif di sekolah ini? Apakah sudah efektif atau belum? Jika belum, apa yang perlu dikembangkan di sekolah ini menurut Pak? Ya. Terima kasih Bu Fitri. Dalam mengembangkan sebuah disiplin di sekolah, memang kita sadari, memang ada beberapa kekurangan. Dari awal kita masuk anak-anak itu di dalam kelas, kita itu tidak boleh sifatnya menghukum. Menghukum itu tidak boleh. Dan dengan segitiga restitusi tersebut, yang seperti saya paparkan tadi, kita harus membuat sebuah keyakinan dulu di dalam kelas. Kelas yang bagaimana yang anak inginkan dalam mendisiplinkan anak ini, dalam disiplin positif. Karena dengan kesepakatan tersebut dari disiplin positif, ini nanti akan membuat anak ini di sekolah ini di dalam kelas ini merasa nyaman. Nah,
Kesepakatan bagaimana cara membuatnya? Kita membuat anak ini berkelompok dulu. Setelah membuat kelompok, kita anak-anak disuruh menuliskan kesepakatan apa yang bisa kita pakai di dalam kelas ini. Nah, setelah keyakinan kelas ini, coba undi di slide yang nomornya gambarnya segitiga. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang gambarnya B, orang-orang. Terus, mana? Naik. Naik. Nah, di sini masih naikkan lagi. Lagi. Naik. Nah, di sini ini ada gambaran keyakinan kelas. Tadi pertanyaannya tentang disiplin positif bagaimana di situ. Nah, di kelas ini cara mendisiplinkan anak itu memang sangat kurang. Antara kelas 1, kelas 5, kelas 7 ini memang berbeda. Jadi tingkatan anak kita tidak bisa menghukum anak. Artinya di sini itu kita buat keyakinan kelas itu bagaimana. Terus misalkan anak melakukan sebuah pelanggaran, kita tidak boleh menghukum. Dulu kita boleh menghukum. Nah, dalam bentuk disiplin positif, kita itu hanya mengarahkan, membuat anak ini merasa tidak tersakiti. Di mana contoh anak saat terlambat datang ke sekolah. Nah, kenapa kok kamu terlambat? Pertama, dia terlambat karena kesiangan. Yang kedua, kenapa kamu kok terlambat tadi? Ini yang kedua kali. Dan saya bodoh. Nah, dari sini kita cara merestitusi anak dalam bentuk disiplin positif. Kita tidak boleh memarahi. Artinya kita hanya mengarahkan saja. Kan kita sudah membuat sebuah kesepakatan kelas. Kalau kita berangkat terlambat ini contohnya bagaimana? Aturan yang kita buat tadi. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang kedua dari Bung Udi. Ya, enggak Pak. Ya. Itu tadi ada keyakinan, ada kesepakatan. Saya kok begini. Ya. Antara keyakinan dan Ya. kesepakatan ada ya. Ya. Keyakinan dan kesepakatan memang beda. Nah, kesepakatan itu kita buat itu, contohnya kita membuat sebuah kelompok anak. Nah, kita buat kesepakatan itu, kemudian kita tempelkan. Artinya gini, kesepakatan itu dibuat, kita tempelkan dan kita sepakati. Kesepakatan itu hasil yang kita buat tadi secara bersama-sama. Kalau keyakinan, Kalau keyakinan kelas itu adalah satu hal yang harus bisa dilaksanakan. dibuat oleh guru sendiri atau bersama murid? Bersama murid. Jadi guru tidak bisa membuat sendiri. Jadi kita membuat bersama-sama dengan murid. Berarti yang dibuat keyakinan dulu baru kesepakatan. Iya. Apa Nih kita buat kesepakatan dulu, kemudian membuat keyakinan kelas. Oh, boleh. Jadi di sini nanti anak-anak itu akan mengerti bagaimana kelas ini bisa nyaman. Kita tidak melulu kita itu anak itu kita bentak atau apa itu nanti dampaknya ke depannya itu sangat tidak baik. Akan diingat terus. Teman-teman Pak, untuk dari berangkat dari kesepakatan menuju keyakinan itu. Nah, dari yang bisa kita terapkan. Nah, dari kesepakatan sebenarnya kita berangkat masuk jam 7. Kemudian kita di situ kita buat kesepakatan bahwa kita tidak boleh terlambat. Artinya tidak boleh melebihi jam 7. Nah, itu satu. Terus keyakinannya anak-anak ini bahwa kalau kita terlambat, keyakinannya kita itu akan mendapat sanksi itu tidak. Kita harus bersama-sama, kan keyakinan itu kesepakatan sudah kita buat. Maka kita harus yakin kesepakatan itu setelah kita buat harus kita laksanakan. Dan kita tidak boleh melanggarnya. Artinya karena kita bersama-sama membuatnya. Artinya, iya seperti itu. Jadi di sini itu keyakinan dan kesepakatan memang beda-beda, ini sangat tinggi sekali. Tapi terkait nggak
antara satu sebuah kesepakatan dengan menjadi satu sebuah keyakinan. Harus terkait apa memang sendiri-sendiri. Harus terkait. Di sini harus terkait. Artinya tidak boleh jalan sendiri-sendiri karena di sini tadi ada segitiga restitusi. Karena di restitusi ini bagaimana kita menyikapi anak yang berbuat salah dengan pola-pola seperti itu, bahwa sebuah kesalahan itu wajar, tetapi tidak boleh dilakukan lagi. Contoh anak bertengkar, berebut pensil itu, kita tidak boleh menyalahkan A, B, C, itu tidak boleh. Dan kita harus melihat sebuah kesalahannya itu bagaimana mengontrol anak. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, silakan. Ya, saya Jani. Ya. Sebagai guru bidang studi, yang saya tanyakan ini kan penerapan modul Iya. di apa namanya guru atau pengajar pendidik, bagaimana dan apa saja kegiatan materi yang harus diberikan kepada murid agar kita agar murid itu bisa bermanfaat dan guru juga bisa mencerna dengan yang banyak dengan modul-modul yang selama ini kayak contohnya bahasa itu kan ada kita kan disebut untuk membuat modul. Penerapannya juga anaknya muridnya itu apa dan tujuannya untuk apa? Nah, di sini aksi nyata itu adalah apa yang kita kerjakan secara real. Contohnya yang ada di PMM itu. Terus kemudian aksi nyata yang saya dapatkan ini tadi. Jadi aksi nyata ini adalah perubahan kita, adalah pelaksanaan kita, implementasi kita kepada anak. Contohnya cara mengajar kita, cara menyampaikan materi. Kita ambil contoh membuat kincir angin. Nah, angin ini adalah udara yang bergerak. Dan bagaimana cara menggerakkan kincir ini? Nah, anak ini kita ajari bagaimana cara membuat kincir angin agar kincir ini bisa berubah. Jadi anak itu jangan dibuat untuk membayarkan saja. Jadi aksi nyatanya yang kita bermanfaat itu untuk apa? Anak bisa membuat kincir angin. Yang kedua, guru bisa menyampaikan perwujudan dari kincir angin itu bagaimana. Dan itu harus terdokumentasi misalkan untuk ditampilkan di dalam aksi nyata. Ini prosesnya itu bagaimana? Jadi kita itu tidak mengajar itu pada posisi zona aman. Zona aman itu artinya posisi pada saat kita mengajar yang dulu. Artinya di sini kita dituntut untuk berinovasi. Penerapannya kepada anak itu bagaimana? Ya, ini kan sekarang kan kita masih belajar. Kan anak itu sukanya bosan. Misalnya contoh lain, bosan ini. Nah, itu untuk guru itu bagaimana memotivasi anak? Agar anak ini tidak bosan di kelas, maka guru ini dituntut mampu berinovasi. Artinya bagaimana menciptakan suasana di kelas ini lebih riang, lebih semangat, dan tidak membosankan. Contoh, kita ajak bernyanyi untuk merubah sebuah image, membuat rasa senang dari rasa jenuh menjadi rasa yang gembira. Kemudian kita berinovasi tentang pembelajaran yang kita sampaikan. Seperti yang saya katakan di zona aman tadi. Zona aman artinya kita tidak bisa menerapkan cara belajar aman dan hari ini harus bisa dirubah. Contohnya anak kita tampilkan sebuah video-video atau kita ajak jalan-jalan kemudian untuk mencatat apa saja tumbuhan yang ada di sekitar kita. Itu tidak setiap hari tidak seperti itu, tapi kita sering seperti itu agar pembelajaran lebih berinovasi. Begitu. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ada Pak. Untuk keyakinan kelas 1 itu setiap anggota kelas perlu belajar, ya. 2, setiap anggota kelas perlu senang. Terus ketika setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Terus setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Terus terakhir setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, untuk keyakinan kelas 1 yang baru saja peralihan dari TK ke kelas 1 apa bisa menerapkan semua itu
anak guru. Ya, terima kasih Beda. Bisa Bu, di sini ini sifatnya luar. Antara keyakinan kelas 1 dan keyakinan kelas 5 ini memang beda. Di sini. Artinya setiap kelas ini perlu belajar. Anak ini kita ajak bersama-sama, seperti karena perubahan dari TK ke SD, di situ itu kita ajak bersama-sama seperti bermain. Nah, kita buat sebuah kuesioner, pertanyaan, apa yang kamu inginkan di kelas ini? Bagaimana kamu bisa nyaman di sini? Itu kamu apa yang kamu inginkan? Terus yang berikutnya, anggota kelas ini perlu senang. Senang dalam arti anak ini belajar di sekolah ini seperti di rumahnya. Tidak seperti, jangan sampai sekolah ini dari tempat yang tidak nyaman. Artinya sekolah ini adalah tempat rumah yang kedua untuk anak kita. Sebetulnya bisa, semuanya itu kita merubah itu pelan-pelan itu bisa. Dan anggota kelas ini artinya bukan perlu senang itu tidak setiap hari kita bersenang-senang itu tidak. Artinya itu siswa ini dalam pembelajaran ini merasa nyaman dan enak dan tidur, tidak terbebani. Seperti yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka Belajar, yaitu profil pelajar Pancasila itu, bagaimana cara anak ini bisa belajar yang merdeka, yang menyenangkan. Ibaratnya itu sekolah ini adalah rumah yang kedua dan guru sebagai orang tua yang kedua. Yang berikutnya, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, di sini tugas, jadi kita bagi tugas. Karena peralihan kita itu perlu mengajari, karena di kelas 1 itu beda dengan kelas di atasnya, karena lebih ekstra. Pengertiannya, perubahan pola belajar berpikirnya memang berbeda, sudah mulai beda. Dan mereka kadang-kadang menganggap itu di TK sama di kelas 1 itu sama. Tapi guru harus mampu merubah sedikit pelan-pelan dan butuh ekstra kesabaran. Di sini setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, di sini kita menamakan budi pekerti. Budi pekerti yang hari ini yang ada pada anak itu berbeda dengan anak-anak yang dulu. Contohnya, kalau zaman dulu kita itu anak kepada guru sangat-sangat sangat. Kalau ada guru les di depan itu, anak itu akan membungkukkan badan. Tapi kalau sekarang ada guru di depan, anaknya hanya lewat saja. Bagaimana cara menanamkan budi pekerti kepada anak? Kita kasih contoh. Secara pelan-pelan, secara berulang, nanti anak itu akan memahami seperti ini. Dan alhamdulillah murid kita ini sudah cukup baik. Artinya apa? Tidak seperti di sekolah-sekolah lain. Dalam arti kita ketemu guru, selalu menyapa, bersalaman seperti itu. Nah, di sini yang setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, kelas itu harus dibuat senyaman mungkin dan seaman mungkin. Jadi ini rasa aman ini anak terjaga keselamatannya. Terjaga dalam arti kita itu kalau ada keluhan anak misalkan sakit atau apa, kita harus selalu respon. Jangan sampai keluhan anak ini tidak kita respon. Kita ajukan itu jangan sampai. Artinya setelah kita merespon anak, kita adalah sebagai seorang orang tua. Di sini nanti di belakang tadi saya terangkan sebagai teman, tempat curhatnya anak. Jadi kita mendengar keluhannya anak itu, ibaratkan kita ini harus bisa menjadi temannya. Dan anak ini dikasih rasa aman dan nyaman. Dan dia merasa dijaga bahwa bapak ibu guru kita ini benar-benar menjaga kita dan membuat rasa kita nyaman. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Oh, begini Bu Fitri. Ini sebuah gambaran ini bisa dipakai baik kelas 1 sampai kelas 6. Dan di sini memang ada perbedaan. Di sini ada perbedaan. Di sini kok langsung kelas 5. Nah, ini nanti pemakaiannya contohnya kelas 1 ini. Ini bisa sampai kelas 4. Tapi di sini di kelas 5 ini pola berpikirnya sudah berbeda. Gitu. Kalau anak ini berpikir positif dan negatifnya itu bagaimana itu sudah beda dengan pola pikir anak kelas 1. Kalau kelas 1 sampai kelas 4, saya katakan, ini kalau berkata ini selalu jujur. Lalu melakukan kesalahan, kenapa kok kamu salah? Apa itu? Mereka akan
ngomong apa saja, kamu terlambat. Tapi kalau yang ini sudah mulai berbagai macam alasan, kalau salah itu masih bisa berbohong. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Nah, terima kasih. Ini paparan saya, presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam acara presentasi saya dalam disiplin positif. Semoga hari ini ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi anak-anak kita dan bermanfaat bagi kita. Semoga barokah ya dalam Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata dengan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau paling ada kekurangan di sini, nanti saya akan jelaskan sebuah dari pertanyaan-pertanyaan yang di dalam bahasan tadi. Mungkin dari Bu Fitri ada satu pertanyaan. Ya Pak. Berbicara tentang disiplin positif, ini memang sangat perlu dan merupakan kunci untuk membangun sebuah lembaga, baik itu lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga yang lain. Nah, di lembaga kita ini, bagaimana Bapak menerapkan disiplin positif di sekolah ini? Apakah sudah efektif atau belum? Jika belum, apa yang perlu dikembangkan di sekolah ini menurut Pak? Ya. Terima kasih Bu Fitri. Dalam mengembangkan sebuah disiplin di sekolah, memang kita sadari, memang ada beberapa kekurangan. Dari awal kita masuk anak-anak itu di dalam kelas, kita itu tidak boleh sifatnya menghukum. Menghukum itu tidak boleh. Dan dengan segitiga institusi tersebut, yang seperti saya paparkan tadi, kita harus membuat sebuah keyakinan dulu di dalam kelas. Kelas yang bagaimana yang anak inginkan dalam mendisiplinkan anak ini, dalam disiplin positif. Karena dengan kesepakatan tersebut dari disiplin positif, ini nanti akan membuat anak ini di sekolah ini, di dalam kelas ini merasa nyaman. Nah, kesepakatan bagaimana cara membuatnya? Kita membuat anak ini berkelompok dulu. Setelah membuat kelompok, kita anak-anak disuruh menuliskan kesepakatan apa yang bisa kita pakai di dalam kelas ini. Nah, setelah keyakinan kelas ini, coba bunyi di slide yang nomornya gambarnya segitiga. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang gambarnya B, orang-orang. Terus, mana? Naik. Naik. Nah, di sini masih naikkan lagi. Lagi. Naik. Nah, di sini ini ada gambaran keyakinan kelas. Tapi pertanyaannya tentang disiplin positif bagaimana di situ. Nah, di kelas ini cara mendisiplinkan anak itu memang sangat kurang. Antara kelas 1, kelas 5, kelas 7 ini memang berbeda. Jadi tingkatan anak kita tidak bisa menghukum anak. Artinya di sini itu kita buat keyakinan kelas itu bagaimana. Terus misalkan anak melakukan sebuah pelanggaran, kita tidak boleh menghukum. Dulu kita boleh menghukum. Nah, dalam bentuk disiplin positif, kita itu hanya mengarahkan, membuat anak ini merasa tidak tersakiti. Di mana contoh anak saat terlambat datang ke sekolah. Nah, kenapa kok kamu terlambat? Pertama, dia terlambat karena kesiangan. Yang kedua, kenapa kamu kok terlambat tadi? Ini yang kedua kali. Dan saya bodoh. Nah, dari sini kita cara merestitusi anak dalam bentuk disiplin positif. Kita tidak boleh memarahi. Artinya kita hanya mengarahkan saja. Kan kita sudah membuat sebuah kesepakatan kelas. Kalau kita berangkat terlambat ini contohnya bagaimana? Aturan yang kita buat tadi. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin
Mungkin ada pertanyaan yang kedua dari Bung Ji. Ya, enggak Pak. Ya. Itu tadi ada keyakinan, ada kesepakatan. Saya kok bingung Pak. Ya. Antara keyakinan dan Ya. kesepakatan lain. Ya. Keyakinan dan kesepakatan memang beda. Nah, kesepakatan itu kita buat itu, contohnya kita membuat sebuah kelompok anak. Nah, kita buat kesepakatan itu, kemudian kita tempelkan, artinya gini, kesepakatan itu dibuat, kita tempelkan dan kita sepakati. Kesepakatan itu hasil yang kita buat tadi secara bersama-sama. Kalau keyakinan, Kalau keyakinan kelas itu adalah satu hal yang harus bisa dilaksanakan dibuat oleh guru sendiri atau bersama murid. bersama murid. Jadi guru tidak bisa membuat sendiri. Jadi kita membuat bersama-sama dengan murid. Berarti yang dibuat keyakinan dulu baru kesepakatan. Iya. Apa? Apa nih? Kita buat kesepakatan dulu, kemudian membuat keyakinan kelas. Oh, boleh. Jadi di sini nanti anak-anak itu akan mengerti bagaimana kelas ini bisa nyaman. Kita tidak melulu kita itu anak itu kita bentak atau apa itu nanti dampaknya ke depannya itu sangat tidak baik. Akan diingat terus. Teman-teman Pak, untuk dari berangkat dari kesepakatan menuju keyakinan itu. Nah, dari yang bisa kita terapkan. Nah, dari kesepakatan sebenarnya kita berangkat masuk jam 7, jam 7.00. Kemudian kita di situ kita buat kesepakatan bahwa kita tidak boleh terlambat. Ya. Artinya tidak boleh melebihi jam 7. Nah, itu satu. Terus keyakinannya anak-anak ini bahwa kalau kita terlambat, keyakinannya kita itu akan mendapat sanksi itu tidak. Kita harus bersama-sama, kan keyakinan itu kesepakatan sudah kita buat. Maka kita harus yakin kesepakatan itu setelah kita buat harus kita laksanakan. Dan kita tidak boleh melanggarnya. Artinya karena kita bersama-sama membuatnya, artinya iya seperti itu. Jadi di sini itu keyakinan dan kesepakatan memang beda-beda, ini sangat tinggi sekali. Tapi terkait nggak antara satu sebuah kesepakatan dengan ini menjadikan sebuah keyakinan? Harus terkait apa memang sendiri-sendiri? Harus terkait. Di sini harus terkait. Artinya tidak boleh jalan sendiri-sendiri karena di sini tadi ada sedikit restitusi. Karena di restitusi ini bagaimana kita menyikapi anak yang berbuat salah dengan pola-pola seperti itu, bahwa sebuah kesalahan itu wajar, tetapi tidak boleh dilakukan lagi. Contoh anak bertengkar, berebut pensil itu, kita tidak boleh menyalahkan anak BC, itu tidak boleh. Dan kita harus melihat sebuah kesalahannya itu bagaimana mengontrol anak. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, silakan. Ya, saya Jani. Ya. Dari jurusan sendiri. Yang saya tanyakan, ini kan penerapan modul-modul. Iya. Di apa namanya, guru atau pengajar pendidik. Bagaimana dan apa saja kegiatan materi yang harus diberikan kepada murid agar kita agar murid itu bisa bermanfaat dan guru juga bisa mencerna dengan yang banyak dengan modul yang selama ini kayak contohnya bahasa itu kan ada kita kan dituntut untuk membuat modul penerapannya apa anaknya muridnya itu apa dan tujuannya untuk apa. Nah, di sini aksi nyata itu adalah apa yang kita kerjakan secara real. Contohnya yang ada di PMM itu. Terus kemudian aksi nyata yang saya dapatkan ini tadi. Jadi aksi nyata ini adalah perubahan kita, adalah pelaksanaan kita, implementasi kita kepada anak. Contohnya cara mengajar kita, cara menyampaikan materi. Kita ambil contoh membuat kincir angin. Nah, angin ini adalah udara yang bergerak. Dan bagaimana cara menggerakkan kincir ini? Nah, anak ini kita ajari bagaimana cara membuat kincir angin agar kincir ini bisa berubah. Jadi anak itu jangan dibuat untuk membayarkan saja. Jadi aksi nyatanya yang kita buat bermanfaat itu untuk apa? Anak bisa membuat kincir angin
Yang kedua, guru bisa menyampaikan perwujudan dari kincir angin itu bagaimana. Dan itu harus terdokumentasi misalkan untuk ditampilkan di dalam aksi nyata. Ini prosesnya itu bagaimana. Jadi kita itu tidak mengajar itu pada posisi zona aman. Zona aman itu artinya posisi pada saat kita mengajar yang dulu. Artinya di sini kita dituntut untuk berinovasi. Penerapannya kepada anak itu bagaimana? Ya, ini kan sekarang kan kita masih belajar. Kan anak itu sukanya bosan. Misalnya contoh lain, bosan. Ini, nah itu untuk guru itu bagaimana memotivasi anak? Agar anak ini tidak bosan di kelas, maka guru ini dituntut mampu berinovasi. Artinya bagaimana menciptakan suasana di kelas ini lebih riang, lebih semangat, dan tidak membosankan. Contoh, kita ajak bernyanyi untuk merubah sebuah image, membuat rasa senang dari rasa jenuh menjadi rasa yang gembira. Kemudian kita berinovasi tentang pembelajaran yang kita sampaikan. Seperti yang saya katakan di zona aman tadi, zona aman artinya kita tidak bisa menerapkan cara belajar aman dan hari ini harus bisa dirubah. Contohnya, anak kita tampilkan sebuah video-video atau kita ajak jalan-jalan kemudian untuk mencatat apa saja tumbuhan yang ada di sekitar kita. Itu tidak setiap hari tidak seperti itu, tapi kita sering seperti itu agar pembelajaran lebih berinovasi. Begitu. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ada Pak. Untuk keyakinan kelas 1 itu setiap anggota kelas perlu belajar, ya. 2, setiap anggota kelas perlu senang. Terus ketika setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, terus setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Terus terakhir setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, untuk keyakinan kelas 1 yang baru saja peralihan dari TK ke kelas 1, apa bisa menerapkan semua itu dalam kehidupan sehari-hari bersama guru? Ya, saya terima kasih. Bisa Bu. Di sini ini sifatnya luas. Antara keyakinan kelas 1 dan keyakinan kelas 5 ini memang beda. Di sini. Artinya setiap kelas ini perlu belajar. Anak ini kita ajak bersama-sama. Seperti karena perubahan dari TK ke SD, di situ itu kita ajak bersama-sama seperti bermain. Nah, kita buat sebuah kuesioner, pertanyaan, apa yang kamu inginkan di kelas ini? Bagaimana kamu bisa nyaman di sini? Itu kamu apa yang kamu inginkan? Begitu. Terus yang berikutnya, anggota kelas ini perlu senang. Senang dalam arti anak ini belajar di sekolah ini seperti di rumahnya. Tidak seperti, jangan sampai sekolah ini dari tempat yang tidak nyaman. Artinya sekolah ini adalah tempat rumah yang kedua untuk anak kita. Sebetulnya bisa, semuanya itu kita merubah itu pelan-pelan itu bisa. Dan anggota kelas ini artinya bukan perlu senang itu tidak. Setiap hari kita bersenang-senang itu tidak. Artinya itu siswa ini dalam pembelajaran ini merasa nyaman dan enak dan enjoy, tidak terbebani. Seperti yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka Belajar, yaitu profil pelajar Pancasila itu, bagaimana cara anak ini bisa belajar yang merdeka, yang menyenangkan. Ibaratnya itu sekolah ini adalah rumah yang kedua dan guru sebagai orang tua yang kedua. Yang berikutnya, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, di sini tugas, jadi kita bagi tugas. Karena peralihan kita itu perlu mengajari, karena di kelas 1 itu beda dengan kelas di atasnya, karena lebih ekstra. Pengertiannya, perubahan pola belajar berpikirnya memang berbeda, sudah mulai beda. Dan mereka kadang-kadang menganggap itu di TK sama di kelas 1 itu sama. Tapi guru harus mampu merubah sedikit pelan-pelan dan butuh ekstra kesabaran. Di sini setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, di sini kita menamakan budi pekerti. Budi pekerti yang hari ini yang ada pada anak
itu berbeda dengan anak-anak yang dulu. Contohnya, kalau zaman dulu kita itu anak kepada guru sangat-sangat maju. Kalau ada guru les di depan itu, anak itu akan membungkukkan badan. Tapi kalau sekarang ada guru di depan, anaknya hanya lewat saja. Bagaimana cara menanamkan budi pekerti kepada anak? Kita kasih contoh. Secara pelan-pelan, secara berulang, nanti anak itu akan memahami seperti ini. Dan alhamdulillah menurut kita ini sudah cukup baik. Artinya apa? Tidak seperti di sekolah-sekolah lain. Dalam arti kita ketemu guru, selalu menyapa, bersalaman seperti itu. Nah, di sini yang setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, kelas itu harus dibuat senyaman mungkin dan seaman mungkin. Jadi ini rasa aman ini anak terjaga keselamatannya. Terjaga dalam arti kita itu kalau ada keluhan anak misalkan sakit atau apa, kita harus selalu respon. Jangan sampai keluhan anak ini tidak kita respon. Kita ajukan itu jangan sampai. Artinya setelah kita merespon anak, kita adalah sebagai seorang orang tua. Di sini nanti di belakang tadi saya terangkan sebagai teman, tempat curhatnya anak. Jadi kita mendengar keluhannya anak itu, ibaratkan kita ini harus bisa menjadi temannya. Dan anak ini dikasih rasa aman dan nyaman. Dan dia merasa dijaga bahwa bapak ibu guru kita ini benar-benar menjaga kita dan membuat rasa kita nyaman. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada oh begini Bu Fitri, ini sebuah gambaran ini bisa dipakai baik kelas 1 sampai kelas 6. Dan di sini memang ada perbedaan. Di sini ada perbedaan. Di sini kok langsung kelas 5. Nah, ini nanti pemakaiannya contohnya kelas 1 ini. Ini bisa sampai kelas 4. Tapi di sini di kelas 5 ini pola berpikirnya sudah berbeda. Gitu. Kalau anak ini berpikir positif dan negatifnya itu bagaimana itu sudah beda dengan pola pikir anak kelas 1. Kalau kelas 1 sampai kelas 4, saya katakan, ini kalau berkata ini selalu jujur. Lalu melakukan kesalahan, kenapa kok kamu salah? Apa itu? Mereka akan ngomong apa saja, kamu tenang. Tapi kalau yang ini sudah mulai berbagai macam alasan, kalau salah itu masih bisa berbohong. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Nah, terima kasih. Ini paparan saya, presentasi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam acara presentasi saya dalam disiplin positif. Semoga hari ini ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi anak-anak kita dan bermanfaat bagi kita. Semoga barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Sebelum kita membuat sebuah kesepakatan, Bapak mau bertanya kepada kalian apakah hari ini kalian dalam keadaan sehat semuanya? Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semuanya kan? Nah, di sini kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatan kelas itu? Kesepakatan itu adalah sebuah aturan yang kita buat bersama dan harus kita laksanakan. Di sini kita kesepakatan itu tidak dibuat untuk menghukum kalian, tetapi dibuat untuk mengingatkan. Artinya kita telah membuat sebuah kesepakatan dan itu harus kita laksanakan dan kita taati kesepakatan karena kita sama-sama. Nah, di sini juga kita akan membuat sebuah kelas impian. Apa sih kelas impian? Kelas yang dimana di dalam itu kalian bisa merasakan pembelajaran yang sangat menyenangkan. Setelah kelas impian terbentuk dan kesepakatan yang kita buat, maka pembelajaran kita akan lebih menyenangkan. Nah, Bapak
akan membagikan. Ini ada yang kertas warna merah. Ini saya akan bagikan satu-satu. Nanti kalian tulis di situ kesepakatan kelas kita itu apa saja. Dan semua warga kelas harus mentaati. Bisa kalian laksanakan? Agung, Pati, Rapat, Anda, April. Nah, di situ kalian tulis kesepakatan apa saja yang harus kita buat dan harus kita laksanakan. Kalian tulis. Sekarang kalian tempelkan di papan tulis di situ. Di situ ada kesepakatan kelas, ada kelas sekian. Nah, sekarang yang kesepakatan kelas dulu kalian tempel masing-masing anak di papan tulis. Yuk. Nah, kalian depannya maju satu-satu semuanya. Sudah menempelkan kesepakatan kelas yang sekarang kalian tulis di kertas yang berwarna hijau ini kesepakatan kelas dan impian kelas apa yang kalian inginkan. Ayo. Saya.
Nah, sekarang yang kalian buat itu dari kesepakatan kelas itu yang sudah kalian tempel, sekarang kalian tempelkan di papan tulis. Silakan. Sekarang kalian duduk di tempatnya masing-masing. Kesepakatan kelas yang kalian buat dan kalian tempel ini nanti harus kita taati, dan semuanya warga kelas 6 ini wajib mematuhi kesepakatan yang telah kita buat. Kira-kira kalian sanggup apa tidak? Sanggup apa tidak? Sanggup. Kesepakatan ini dibuat itu demi untuk kenyamanan dan kita bisa berpikir dan berbuat yang positif dan berinovasi di dalam kelas kita bersama ini. Kita sudah menulis dan menempelkan dan untuk sanggup untuk mentaati dan mematuhi. Nah, jadi setiap warga sekolah itu harus mempunyai kesadaran dirinya bahwa kita telah membuat sebuah kesepakatan seperti ini. Jadi kalau sudah dibuat kesepakatan seperti ini, maka semuanya warga yang ada di kelas ini harus mematuhi dan melaksanakan dan tidak boleh melanggar. Nah, akhir kata, Inna Shiratal Mustaqim, semoga kalian semakin pandai dan berinovasi dan ilmu yang kalian dapat semakin barokah. Amin. Inna Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dita Nurtasari dari SD Kenasari 2 akan memberikan testimoni untuk Bapak Hadi tentang diseminasi positif yang sudah dilakukan di kelas sudah sangat baik. Untuk hasil belajar yang disampaikan juga sudah sangat baik dan bisa dikembangkan untuk keyakinan kelas. Semoga budaya positif bisa bermanfaat bagi SDN Kenasari 2. Terima kasih.